illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi sya'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-ayah. Di hari Rabu ini maghrib kita akan meneruskan dari pelajaran kita dalam pokok-pokok keimanan yang kita sudah membahas dari rukun Islam, yang diantaranya akan dilanjutkan bagaimana tentang urgensi atau keutamaan dari syahadat. Hal ini juga dijelaskan dalam surah An-Nisa yang diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah yang pokok. Adapun kepada selain Allah dan Rasulnya, apabila bersesuaian dari perintah itu, dari apa yang harus dilaksanakannya, maka boleh ia ikuti. Tapi kalau tidak bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya, maka perintah itu tidak boleh diikuti. Begitu juga ulil amri atau pemegang kekuasaan, maka perintahnya tidak diikuti. Hanya saja tentunya berbuat baik dalam keadaan yang seperti biasa dalam hal-hal perkara dunia, taat dalam perkara itu maka tidak mengapa, karena dia adalah pemimpin dalam sebuah negara. Hanya saja di sini yang kita akan pokok bahasan yaitu adalah ketaatan Allah dan Rasulnya. Maka kembalinya dalil itu adalah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama. Lebih utama di sini adalah kewajiban. Kewajiban bukan berarti lebih utama itu adalah afdoliyah, bukan. Tapi kewajiban. Karena kata khairun beda dengan kata afdol. Kalau khairun itu lebih menunjukkan perbuatan yang harus ia amalkan, mesti ia amalkan. Kalau afdol itu sunnah ya. Kalau dalam ushul fikih berarti ushul fikih itu sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi beda kalau
dikatakan khairun di sini. Artinya ya mengikuti Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya itu adalah wajib. Dan tidak mengikutinya adalah dosa. Nah itu. Dan mengikuti Rasul bukanlah jalan yang kadang mengikuti, kadang tidak, atau ganti-ganti. Tapi harus upayakan bahwa dirinya mengikuti Allah dan Rasulnya dalam setiap perkara, tidak setengah-setengah. Dan juga wa ahsan, nah ini juga ahsan tidak menunjukkan afdol. Ahsan di sini menunjukkan perbuatan yang lawannya sayyiat. Artinya kalau dia mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia ahsan, itu baik, lebih baik. Wa ahsanu ya. Tapi kalau dia menyimpang dari Allah dan Rasulnya, berarti dia sayyiat, berarti jelek, jahat. Artinya ahsan di sini bukan perkara afdol, tapi perkara yang kalau dia tidak dikerjakan menjadi sayyiat. Nah itu, maka kemestian dalam mengikuti Allah dan Rasulnya itu adalah sebuah kewajiban yang besar dan menjadi akibat yang mulia bagi seorang hamba. Maka barang siapa yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya, maka ia binasa. Karena itulah urgensi syahadat, dua kalimat syahadat, yaitu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka yang pertama adalah kesaksian. Kesaksian di sini bukan hanya kesaksian dari orang yang bersyahadat saja, tapi kesaksian di sini adalah kesaksian Nabi. Karena Nabi nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Nabi, maka akan celaka sekali. Celaka dia, orang yang tidak mengikuti Nabi. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimana jika kami mendatangkan saksi dari setiap umat, dan kami mendatangkanmu sebagai saksi mereka. Jadi bukan hanya para nabi nantinya, tapi dengan para umatnya juga. Bayangkan, kalau saja Nabi Muhammad itu kan berapa umatnya kan, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, itu kan banyak sekali. Hingga beberapa kali lipat lebih. Bagaimana? Jadi bagaimana umatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali. Kalau kita lihat kan di hadis tentang umat yang akan masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa azab, itu kan diantaranya
Ada 70.000, nanti berlipat lagi, setiap 70.000-nya 1.000, berlipat lagi terus menerus, artinya itu akan banyak umatnya. Belum lagi umat Nabi Muhammad itu dari para sahabat, termasuk keluarganya, istri-istrinya. Nah ini bayangkan, di dalam syahadat ini sangat penting mewujudkan ketaatan kepada Nabi. Karena dari wujud ketaatan kepada Allah, maka ia mengikuti teladannya, Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi yang turun kepada kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan menjadi beratnya ketika di hari penghisaban, di mana dihisab setiap amalnya, setiap perbuatannya, dan disaksikan oleh para nabi dan juga para umatnya. Jadi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisahid, maka bagaimana jika kami mendatangkan saksi dari setiap umat. Wajina bika ala haula'i sahida, dan kami mendatangkan sebagai saksi atas mereka. Maka seorang nabi menjadi saksi atas perbuatan tiap-tiap umatnya. Apakah perbuatan itu sesuai dengan perintahnya, dan juga apakah yang dihindarinya sesuai larangan Allah atau tidak. Karena itulah di dalam hadis yang sahih dari riwayat Bukhari dijelaskan, haddatsana Shadaqatu akhbarana Yahya an Sufyana an Sulaimana an Ibrahima an Abidata an Abdillah qala Yahya ba'dul hadis an Anri bin Murrah qala in nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ikra alayya, qultu ikra alaika wa alaika anzala, qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi faqara'tu alaihi suratun nisa hatta balagtu. Sesungguhnya aku suka mendengarkan dari orang lain, lalu aku membacakan kepada beliau surah An-Nisa hingga tatkala sampai ayat sekian, yaitu ayat ini yang tadi dibacakan. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seseorang saksi Rasul dari tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Maka beliau mengatakan, qala amsik faida ainah tatrifan. Beliau berkata, cukup, dan ternyata beliau mencucurkan air mata menangis karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4216. Ini kepedulian Nabi melihat kaumnya yang nanti Nabi akan menyaksikannya pada hari kiamat. Maka sangat sedihnya Nabi ketika umatnya itu akan celaka jika nantinya
di hari kiamat nanti. Begitulah bagaimana Nabi peduli yang seharusnya disikapi oleh kita, harus begitu juga peduli pada sunnahnya. Mengikuti sunnahnya sangatlah penting dalam berpegang teguh pada sunnahnya. Telah menceritakan kepada kami sedekah, telah mengabarkan kepada kami Yahya dari Sufyan, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah, berkata Yahya, sebagaimana hadis Amru bin Murrah, Nabi bersabda kepadaku, sebagaimana hadis yang barusan, yang artinya bagaimana penjelasan dalam usulul iman ini, bahwa Allah tidak menzalimi dari penghisaban seseorang. Jadi hisab itu tanpa ada penzaliman di hari kiamat nanti, sehingga akan jelas mana tampak orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mana orang yang berat timbangan amal keburukannya. Jadi bukan hanya sekadar janji di dalam Al-Quran, tapi secara praktis nanti akan menjadi kenyataan di hari kiamat, akan menghadirkan saksi-saksi atas amal manusia dari para nabi dan umatnya. Allah akan menghadirkan saksi dari tiap umat. Juga Nabi Muhammad akan dijadikan saksi atas semua umat. Semua umat bahkan ya, sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir, tentang sampainya risalah ayat-ayat Allah atau wahyu Allah kepada mereka. Yang bagaimana mahkamah tersebut merupakan mahkamah yang paling adil. Jadi ini akan terlihat sekali bagaimana maha adilnya Allah dalam memberikan balasan pada hamba-hambanya. Yang memberikan keputusan adalah zat yang maha sempurna ilmunya, keadilan dan kebijaksanaannya. Dan yang menjadi saksi adalah manusia yang paling bersih, yaitu para rasul terhadap umat mereka. Belum lagi ditambah dengan pengakuan dari orang yang diberikan keputusan. Jadi setelah asyirat nanti itu ada semacam pembalasan bagi orang-orang yang menzolimi. Jadi orang-orang yang dizolimi itu akan menuntut, termasuk orang yang dihutangi itu akan menuntut orang-orang yang yaitu menghutangi kepadanya. Maka itu dosa orang zalim, dan juga bermudah-mudahan dalam hutang itu akan berbahaya. Karena itulah bagaimana harus diwaspadai dari perbuatan-perbuatan kita yang pada hari itu sebagaimana orang berbahagia memperoleh keberuntungan, kemenangan, kemuliaan, dan keberhasilan. Dan pada hari itu juga ada lagi yang mendapatkan kesengsaraan, kehinaan, terbukanya aib mereka, dan memperoleh azab yang menghinakan. Maka ayat ini menggambarkan bagaimana keadaan manusia di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merugikan hamba-hambanya yang mengerjakan kebaikan walaupun sedikit, tapi akan diberi pahala yang berlipat ganda atas kebaikannya itu. Allah menggambarkan pula bagaimana keadaan manusia nanti kalau mereka berhadapan dengan saksi-saksi mereka. Yang saksi mereka itu adalah para nabi mereka. Tiap-tiap umat akan menjadi saksi, berhadapan dengan saksi merekanya juga. Seperti umat Yahudi, umat Nasrani, umat Islam, maka akan ada saksinya dari nabi mereka masing-masing. Maka ketika kaum
Yahudi dan juga Nasrani yang merubah isi kitab, itu akan terlihat bagaimana perbuatan-perbuatan mereka dan akan disaksikan oleh nabinya. Maka celakanya mereka yang merubah isi kitab. Dan juga umat Islam yang tidak mengikuti Nabi Muhammad itu akan disaksikan. Maka begitu binasanya orang yang meninggalkan daripada syariat Nabi Muhammad. Inilah kita harus membina diri dan introspeksi diri sampai mana kita mengikuti dari sunnahnya Nabi, yang minimalnya ketika sikap kita atau perbuatan kita sehari-hari, dari makan, minum misalnya, atau dari masuk masjid, keluar masjid, apakah kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi? Belum nanti perkara-perkara yang sangat lebih urgent lagi, seperti perkara sholat, perkara saum, zakat, haji, dan sebagainya. Dan ini kita harus introspeksi. Dan juga bagaimana teladan Nabi sebagai orang yang terbaik, sehingga menjadi idola yang wajib seharusnya kita selalu mengidolakannya. Maka sampai mana perbuatan kita terhadap sesama kita, sedangkan Nabi itu adalah teladan bagi umat-umatnya. Maka kita harus ciptakan suasana yang tentunya akan menjadi suasana yang damai, terbaik, dan juga menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain. Itulah yang bisa disampaikan dalam lanjutan Syarah Ushulul Iman. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.